Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya kawan. Berjumpa kembali di program Kabar Maritim yang tayang setiap Jumat pagi di channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Tentunya mulai pukul 8.30. Pagi ini kita akan membahas kembali salah satu pelabuhan yang ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Banyuwangi. Yaitu Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kota Banyuwangi memiliki 3 pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Bum Banyuwangi, Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Tanjung Wangi. Pelabuhan Bum Banyuwangi sudah pernah kita tayangkan ya kawan maritim pada tanggal 14 Juli 2023 yang lalu. Cek link di bawah ya kawan maritim. Pelabuhan Tanjung Wangi kalah populer jika dibandingkan dengan Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Ketapang merupakan pelabuhan untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi adalah untuk angkutan kapal logistik seperti peti kemas hingga barang-barang curah. Ini karena memang peranan Pelabuhan Tanjung Wangi adalah sebagai penyangga dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, untuk menyokong industri yang berada di Banyuwangi maupun sekitarnya. Pelabuhan Tanjung Wangi terus dikembangkan dengan tujuan agar menjadi gerbang ekspor bagi kawasan timur Provinsi Jawa Timur yang biasa disebut sebagai kawasan Tapal Kuda. Kawasan Tapal Kuda terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Pelabuhan Tanjung Wangi juga banyak melayani pengiriman peti kemas dari Pulau Bali bagian barat. Fasilitas di Pelabuhan Tanjung Wangi juga lengkap, seperti gudang seluas 9.550 meter persegi, lapangan penumpukan peti kemas seluas 40.174 meter persegi, dermaga sepanjang 543 meter dengan kedalaman 14-16 meter. Selain melayani angkutan logistik, di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi juga terdapat rute pelayaran kapal penumpang menuju Pelabuhan Lembar di Lombok. Tapi tahukah kamu kawan maritim, kota Banyuwangi memiliki banyak peninggalan arkeologi, baik mulai dari masa prasejarah, masa Hindu dan Islam, masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Namun begitu, Banyuwangi tidak lepas dari sejarah kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi merupakan bagian dari kerajaan Hindu Blambangan yang dipimpin oleh Kanjeng Suhunan Prabu Tawang Alun. Sejak tahun 1743, secara administratif, VOC telah menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya. Atas dasar perjanjian Ponorogo yang diantara isinya adalah penyerahan kekuasaan Kartasura di Jawa bagian timur, termasuk Blambangan,
oleh Pakubuwono II kepada VOC. Blambangan merupakan pusat logistik yang kaya sumber daya alam dengan wilayahnya yang terbentang dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember hingga Lumajang. Atas dasar itu, Kerajaan Blambangan menjadi rebutan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai upaya penaklukan Blambangan oleh berbagai pihak, mulai dari Kerajaan Majapahit, Mataram Islam hingga VOC. Invasi atau ekspedisi militer ke Blambangan baru dilakukan pada Februari pada tahun 1767 oleh VOC, yang juga menyertakan sekutunya dari Kerajaan Mataram, Pasuruan, Banger, Surabaya, dan Madura. Hanya dengan 1 bulan saja, VOC dengan mudah bisa menduduki Blambangan. Namun, euforia kemenangan VOC berlangsung singkat. Karena 4 bulan setelah menjalankan pemerintahan di Blambangan, muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Wong Agung Wilis, saudara tiri dan mantan patih raja terakhir Blambangan, Pangeran Adipati Danuningrat. Pada tanggal 18 Desember 1771, ribuan prajurit Blambangan bergerak menuju arena pertempuran. Ini merupakan puncak dari peperangan yang sudah berlangsung sejak awal Agustus 1771 yang dikenal dengan nama Perang Puputan Bayu. Para pejuang Blambangan melakukan serangan umum dan mendadak terhadap serdadu VOC. Prajurit Blambangan di bawah kepemimpinan Jagapati maju ke medan tempur dengan membawa golok, keris, pedang, tombak, dan senjata api yang diperoleh dari rampasan dari tentara VOC. Menghadapi itu, VOC mengerahkan 10.000 personel, dilengkapi senjata canggih termasuk alat-alat berat. Mereka menghabiskan 8 ton emas untuk biaya perang ini. Serangan pejuang Bayung mendadak tersebut membuat pasukan VOC terdesak. Ketika posisinya terus terdesak, mereka mundur dan lari meninggalkan semua perlengkapan perang. Belanda kemudian menyatakan serangan ini sebagai kehancuran dramatis pasukan kompeni. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya edisi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di YouTube channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.